Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai ilmu komunikasi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Ponggri Magalatung, jurusan Administrasi Publik, kelas 2H, dari kelompok 4. Dan saya sendiri, Sandi Kurniawan, akan membawakan materi tentang definisi persepsi. Perkenalkan, saya Besti Risnawati akan membawakan materi tentang persepsi sosial dan persepsi budaya. Perkenalkan, nama saya Nur Fasyaing. Saya akan membawakan materi tentang pengaruh persepsi terhadap komunikasi. Perkenalkan, nama saya Westini. Saya akan membawakan materi tentang komunikasi personal. Perkenalkan, nama saya Besti Diana akan membawakan materi tentang komunikasi publik. Perkenalkan, nama saya Erviana. Saya akan membawakan materi tentang komunikasi massa. Definisi persepsi. Kata persepsi dalam bahasa Inggris disebut perception, yang berasal dari bahasa Latin perceptio, adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Yang kedua yaitu persepsi budaya. Faktor-faktor internal bukan saja mempengaruhi atensi sebagai salah satu aspek persepsi, tetapi juga mempengaruhi persepsi kita secara keseluruhan, terutama penafsiran atas sesuatu rangsang agama, ideologi, tingkat intelektualitas, tingkat ekonomi, pekerjaan, dan cita rasa. Sebagai faktor-faktor internal jelas mempengaruhi persepsi terhadap suatu realita. Dengan demikian, persepsi-persepsi itu terkait oleh budaya atau kultur bond. Jika persepsi seseorang lingkungannya bersifat subjektif, semakin besar perbedaan budaya antara dua orang, semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap suatu realita. Dan oleh karena itu, tidak ada dua orang yang mempunyai nilai-nilai budaya yang persis sama, maka tidak pernah ada pula dua orang yang mempunyai persepsi sama. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna stimuli inderawi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsi stimuli inderawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimuli menyebabkan miskomunikasi. Dengan adanya persepsi yang baik, seseorang bisa menjadi lebih mudah dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi. Hampir mirip dengan kegagalan penyampaian pesan, perubahan informasi juga bisa terjadi jika seseorang memiliki persepsi yang berbeda tetapi tidak dibahas pada saat itu juga. Komunikasi personal terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Contohnya seperti berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan menghayal. Sedangkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam rangka bertukar pikiran atau gagasan. Contohnya seperti berbicara di depan umum, meeting atau rapat, berbicara dengan orang lain, ataupun hal-hal yang dilakukan diri sendiri bersama dengan sang lawan bicara. Komunikasi publik atau public communication adalah suatu proses komunikasi kepada banyak orang atau publik. Setiap pesan atau informasi yang ditujukan kepada banyak orang bisa disebut komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini menuntut persiapan pesan yang cermat, keberanian, dan kemampuan menghadapi sejumlah banyak orang.
Komunikasi publik ini dikenal dengan banyak nama atau istilah seperti urusan publik, informasi publik, dan hubungan publik. Kemudian, sarana komunikasi publik. Saluran komunikasi publik adalah sarana atau media apapun yang digunakan untuk menjangkau publik, seperti media massa, media online, rapat umum, aksi demonstrasi, SMS, surat, surat pembaca, dan reklame. Definisi komunikasi massa. Menurut Ruben, komunikasi massa adalah di mana proses komunikasi diciptakan dan disebarkan oleh organisasi untuk dikonsumsi oleh khalayak. Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan-pesan yang dikonsumsikan melalui media massa pada sejumlah orang. Menurut Devler dan Dennis, komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus, menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara. Dari ketiga definisi tersebut, terdapat beberapa yang terkandung dalam komunikasi massa, yaitu sumber, konteks, khalayak, pesan, proses. Bentuk-bentuk komunikasi massa, diantaranya televisi. Saat ini bisa dikatakan bahwa televisi menjadi media komunikasi massa paling populer karena televisi bersifat audio, visual, dan dapat didengar dan juga dapat dilihat. Radio merupakan sistem komunikasi massa yang dominan sebelum munculnya televisi. Surat kabar merupakan salah satu media massa yang berperan penting dalam pendistribusian informasi kepada masyarakat. Majalah mengacu pada sasaran khalayak yang spesifik. Film, televisi, dan film telah mengembangkan hubungan di mana yang satu membantu yang lain. Buku bersifat menghibur dan juga mendidik. Dapat disimpulkan, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa dalam penyampaian informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan diterima secara serentak.